Pak Rudi, nanti kita bahas Assalamualaikum lagi ya. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita berjumpa lagi. Semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat. Eh, untuk hari kedua ini kita akan bersama lagi dari pukul 8 hingga pukul 16 nanti. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, silakan Bapak Ketua kelas memimpin doa. Silakan, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih waktunya Pak. Mari Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita mulai untuk pelatihan daring kita di pagi hari ini sampai sore nanti, sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan, yang pertama mendapatkan berkah dan ridhonya selalu dalam setiap materi yang nanti kita dapatkan. Yang kedua, apa-apa yang kita terima adalah materi-materi yang sebaik-baiknya nanti kita bisa lakukan atau bisa kita terapkan di madrasah kita masing-masing. Bibarakatil umur Quran al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma ghafir minal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat innaka sering mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa fa'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Arif, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Tulus sudah memimpin doa. Alhamdulillah Bapak Ibu. Tadi saya menyimak ya, sebelum kita mulai tadi sudah banyak sekali bercerita terkait mau luring nih, mau berangkat. Tadi malam juga banyak dari teman-teman yang bertanya mekanismenya ya, karena memang ada beberapa hal yang perubahan mendadak ya. Bahkan kami dari tim IIN pun juga agak kaget sebenarnya kok tahu-tahu dimajukan gitu, tapi semoga tidak ada halangan suatu apapun. Kemudian mungkin saya akan menerangkan sedikit ya mekanismenya itu untuk tiket silahkan Bapak Ibu cari tiket dari aplikasi, boleh dari pesawat ataupun kereta. Saya yakin Bapak Ibu banyak yang sudah mengalami ini ya. Kecuali yang baru tahun kemarin, karena tahun kemarin itu full daring dan tidak ada luringnya sama sekali. Terus kemudian setelah mendapatkan maskapai dan waktu penerbangan, silakan isi form dari LSP. Kemudian silakan diberikan chat yang sudah diisi itu ke LSP. Kemudian kita tinggal menunggu tiketnya keluar gitu ya. Kemudian untuk perjalanan daratnya dari naik Grab atau naik kereta dari kedudukan ke bandara atau bandara ke hotel itu nanti kita gunakan uang pribadi dulu. Kemudian nanti pastikan setiap bukti pembayaran eh, diupload ke PMP dan ada beberapa hal sebenarnya yang perlu dipastikan, kecuali kalau ada hal-hal khusus ya. Biasanya itu yang dipastikan adalah keberangkatan dan kepulangan itu menuju ke kota yang sama. Itu yang biasanya perlu diperhatikan. Eh, tetapi kalau ada kasus-kasus khusus seperti yang ditanyakan Bapak Ibu waktu pembekalan awal, itu mungkin perlu penjelasan lebih khusus dari komponen 2 dan teman-teman dari administrasi ya. Oke, silakan kalau ada kasus-kasus khusus yang
mengharuskan Bapak Ibu tidak berangkat dan pulang ke kota yang sama, itu bisa dikonsultasikan ke Pak Jamilun atau teman-teman komponen 2. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas antusiasmenya yang luar biasa. Semoga kita bisa bertemu nanti di luring ya. Semoga tidak kaget dengan ekspektasi yang dipikirkan. Misalkan Pak Mahfud nih, Pak Mahfud tuh kok kayaknya kok biasa aja waktu waktu di daring ya, waktu di luring ternyata kok ganteng banget gitu. Nah, Amin. ya. Kemudian di teman-teman yang lain jangan sampai sebaliknya ya. Oke, kita akan mulai pembelajaran kita. Saya tadi malam utak-utak laptop saya ini kenapa kok ada hitam-hitam yang kayak kemarin itu. Dan semoga sekarang sudah tidak muncul lagi ya Bapak Ibu ya. Oke, apakah ada hitam-hitam lagi? Memastikan Sekarang aman, Pak. Ada, Pak. aman Insya ya, Allah. Alhamdulillah. Surat, Pak. Itu suratnya kapan ya kira-kira, Pak? Oh iya, untuk Informasi suratnya tadi undangan. malam pembuatan jadwal sudah selesai. Kemungkinan hari ini akan di-share ya. Nanti ditunggu ya Bapak ya. Alhamdulillah, karena kan prepare ini Pak, surat tugas dari madrasah kan harapannya terakhiran besok kan pastinya diurusnya. Kalau hari ini Oke. muncul kan. Kalau surat tugas nanti bisa menyusul Pak. Jadi sampai hari terakhir atau H plus 1, H plus 2 itu masih bisa disusulkan gitu. Oke. Ya Pak, siap. Oke. Terima kasih. Kita akan mulai eh, pelatihan kita di materi yang pertama di hari ini yaitu tentang wawasan literasi terintegrasi yang disusun oleh teman-teman tim instruktur inti nasional. Ada beberapa alur pelatihan yang akan kita jalani. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian memahami wawasan literasi terintegrasi, kemudian menjelaskan contoh pengintegrasian literasi pada mapel, dan juga menjelaskan ragam modul literasi terintegrasi. Mata pelatihan ini sederhana tujuannya yaitu memahami wawasan pembelajaran literasi terintegrasi. Jadi ini nanti kita akan belajar ini selama 2 jam ya Bapak Ibu ya. Jadi kita punya banyak waktu dan kita akan fokus untuk belajar terkait wawasan. Jadi tidak tidak ada aktivitas kelompok seperti kemarin yang ada presentasi. Kita fokus untuk saling berbagi dari individu ke individu gitu. Oke, kita mulai dari brainstormingnya dulu. Nah, di samping kanan ini sudah ada daftar menu kantin sehat. Nah, ini juga sudah dibahas kemarin ya terkait diabetes yang sudah disampaikan eh, terkait kesehatan yang sekarang ini sangat perlu untuk diperhatikan, terutama untuk anak-anak muda dan anak-anak balita kecil ya, anak kecil. Jadi diharapkan kantin kita itu jadi kantin yang sehat yang menyajikan real food ya, bukan yang junk food gitu atau makanan yang berkemasan dan pemanis buatan. Nah, ada beberapa pertanyaan. Tentukan mata pelajaran yang berhubungan dengan gambar di samping. Jadi, mata pelajaran apa sih yang kira-kira bisa bisa menggunakan stimulus atau gambar ini gitu. Kemudian yang kedua, materi apa dari materi mata pelajaran tersebut yang terkait dengan gambar di samping. Nah, setelah menentukan mata pelajaran, kita pilih nih materi apa ya kira-kira ini ya. Gitu. Kemudian yang ketiga, literasi apa saja yang dapat dimunculkan saat mengajarkan materi tersebut. Silakan Bapak Ibu ada yang mau berkomentar? Oke, semangat sekali. Oke, bagus. Bu Suryanti, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang pertama. Eh, Mata pelajaran apa yang berhubungan dengan gambar di samping? Kalau misalnya tingkat MI, itu mata pelajarannya bisa IPAS untuk yang kurikulum merdeka. Kalau materinya, materinya ini apa ya kalau MI? Materinya bisa mungkin jual beli, kemudian kalau di tingkat MTS bisa sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian kalau misalnya di
MI materinya mungkin tentang makanan di IPA, kemudian IPS jual belinya, literasinya ini bisa literasi numerasi yang hitung-menghitungnya, kemudian literasi sains, kalau misalnya kita mau mengetahui kandungan gizi daripada setiap makanannya, kemudian literasi sosial budayanya tentang jenis makanannya. Apakah dia makanan khas daerah atau seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Terima kasih Bu Suryanti. Jadi menurut Bu Suryanti ini bisa nih untuk pelajaran IPAS dengan materi tentang makanan gitu ya. Materinya tentang makanan makhluk hidup gitu. Kemudian literasinya numerasi, sains, dan sosial budaya. Oke. Silakan Bu Siti Dewi Kurniasih. Silakan. Belum ada suaranya, Bu. Masih belum, Bu. Sudah di unmute tapi tidak ada suaranya. Belum, Bu. Belum ada suaranya. Oke, mungkin ada pengaturan mikrofonnya di dicoba dicek lagi. Nanti bisa mengungkapkan pendapatnya setelah ini ya. Bu Sorea Gita. Ini Bu Sorea dari kemarin di mobil terus nih. Mau kemana sih, Bu? Iya Pak, soalnya waktu hari Senin kemarin baru selesai kegiatan AKMI penulis, jadi masih di Jogja. Oke, ya. Gimana, Bu? Silakan berkomentar, Bu. Iya, terima kasih Pak. Untuk mata pelajaran ini yang bisa saya perhatikan sepertinya ada hampir 4 numerasi hampir 4 mata pelajaran mungkin bisa masuk ya Pak. Seperti IPA, kemudian ada matematikanya, ada bahasa Indonesianya, kemudian ada IPS. Pilih Untuk satu saja, Bu. materinya, Satu saja, Bu. oh pilih satu saja. Oh Iya, kalau satu gitu saja. saya kondisikan untuk IPS mungkin bisa. Ya. Ya, materinya mungkin MTS berarti ya, PS ya. ya MTS. Mungkin untuk materinya mungkin kegiatan jual beli ya. Jual beli di kantin sehat, kemudian literasinya itu sosial budaya. Jadi dari aktivitas ini anak-anak itu bisa diajarkan bagaimana apa ya namanya kejujurannya ada, kemudian bagaimana mereka menggunakan uang yang mereka miliki seperti itu, dan bagaimana caranya mereka mengatur pembelanjaan mereka seperti itu. Jadi itu mungkin bisa di apa namanya dipelajari untuk dikeluarkan untuk dari segi literasi sosial budayanya. Mungkin itu saja dari saya, Pak. Terima Baik, kasih. terima kasih Bu Soria. Dari Bu Soria mengungkapkan kalau cocok untuk IPS ya, IPS Iya, MTS IPS. gitu ya. IPS MTS, kemudian literasinya cukup lengkap tadi sudah disampaikan. Oke, jadi yang pertama tadi IPAS di MI, IPS di MTS. Ya, silakan selanjutnya yang menambahkan Bu Fatimah Nur, silakan. Baik Pak, terima kasih. Suara saya terdengar Pak? Ya, jelas Bu. Karena ini saya lagi di sekolah, di madrasah, lagi ada kegiatan pembiasaan pagi, jadi ada suara mikrofon di luar. Untuk yang pertama, tentukan mata pelajaran yang berhubungan dengan gambar di atas. Mungkin pelajarannya itu lebih kepada IPA. Kalau untuk kurikulum K13, kalau misalnya untuk yang sekarang Merdeka mungkin IPAS. Kemudian materinya apa? Materinya lebih kepada makanan sehat. Kalau untuk tingkat MTS mungkin pada organ tubuh ya, misalnya entah lambung, usus gitu. Nanti ada lebih ke situ juga arahnya. Kemudian literasi apa yang dimunculkan itu literasi sains. Kenapa saya bilang waktu di MTS itu organ tubuh? Karena di situ kan nanti ada alat pencernaan. Alat pencernaan itu mulai dari mulut kemudian nanti mengalir, masa langsung arahnya itu kan ke lambung, kemudian ke usus. Apa aja makanan yang mudah untuk dicerna oleh lambung misalnya, kemudian makanan apa yang mudah untuk menjadi serat
yang mudah untuk pencernaan. Jadi kan semuanya terkait sama makanan-makanan sehat. Kalau kita mengkonsumsi makanan sehat, insya Allah lambung kita juga akan sehat. Kemudian usus kita juga dapat melakukan pencernaan dengan lebih baik. Nah, kemudian kalau untuk literasi sains-nya, kenapa? Karena kan sains itu kan lebih kepada sains itu kan kalau di tingkat MI makanan sehat di situ ada dijelaskan tentang makanan 4 sehat 5 sempurna. Malahan di tingkat kelas 1, kelas 2 itu udah dikenalkan makanan sehat. Mulai dari di mana kita harus konsumsi karbohidratnya, proteinnya, bukan hanya makan banyak, tapi makan dalam satu menu itu harus yang bergizi. Jadi ada cakupan-cakupan 4 sehatnya mulai dari karbohidrat, protein, vitamin, mineral, hingga kalau ada dilengkapi dengan susu alangkah lebih baiknya. Mungkin ke situ, Pak. Baik, terima kasih Bu Fatimah Nur atas tanggapannya. Jadi IPAS untuk anak-anak MI yang kelas kecil ya, di kelas kecil itu sudah bisa menggunakan ini. Bahkan bukan berarti daftar-daftar ini kan sebenarnya kan daftar kantin sehat itu kan ada di mana saja. Tidak hanya di kantin sebenarnya ya, kita dapat menemukan juga di menu-menu restoran dan yang lainnya. Jadi walaupun terkesan oh ini ada banyak angkanya nih, banyak banyak tulisannya gitu. Tapi kalau kita itu kreatif, kita tuh bisa juga menggunakan ini tuh untuk anak-anak kecil gitu ya dengan sederhana yaitu tentang karbohidratnya itu contohnya apa, kemudian ada lauk pauknya dan sebagainya gitu. Oke, terima kasih Bu Fatimah Nur. Silakan selanjutnya memberikan tanggapannya Ibu Eni Mustikawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kalau kita lihat dari gambar yang ditayangkan, mata pelajaran yang berhubungan dengan gambar di samping, seperti tadi teman-teman sudah menyampaikan ada IPAS, ada matematika. Kalau kita lihat misalnya dari segi matematikanya, kalau di jenjang yang lebih tingkat tinggi, misalnya yang MA, mungkin dari segi mata pelajaran matrik bisa mungkin diambil dari sana. Anak-anak bisa melihat dari apa rincian harganya. Mereka bisa membuat dalam bentuk matrik kalau dilihat dari segi penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel atau sistem persamaan linier tiga variabel dengan menyelesaikan dengan menggunakan matrik. Seperti materi yang ada di pelajaran matematika. Kemudian literasi apa saja yang dapat dimunculkan saat mengerjakan materi ini, dari literasi numerasinya bisa karena berhitung, literasi membacanya bisa dilihat dari rangkaian-rangkaian susunan daftar menunya. Kemudian bisa dilihat dari sosial budayanya juga bisa diambil dari sana. Itu mungkin dari saya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bu Eni Mustikawati. Ini insight baru ini ya, pandangan baru di MA ya. Jadi kita sudah mendapatkan 3 jenjang untuk menggunakan satu 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 stimulus ya atau satu benda yang kita gunakan untuk berliterasi. MI MI kelas kecil sudah tadi, MI kelas besar juga sudah, kemudian MTS, MA. Jadi satu satu hal atau satu hal yang sama persis bisa digunakan untuk menjadi inspirasi berliterasi untuk 3 jenjang yang berbeda dengan mata pelajaran yang bermacam-macam. Nah, itu sebenarnya adalah esensi dari eh, literasi terintegrasi. Oke, untuk Bapak Ibu yang lain, mohon maaf, kita lanjutkan dulu, nanti bisa berkomentar di pertanyaan selanjutnya. Oke. Nah, sangat menarik ya Bapak Ibu ya untuk bisa menggunakan satu saja benda yang ada yang sebenarnya ini kita temui hampir setiap hari. Kita kan eh, biasa menemui daftar menu di restoran, di kantin, di warteg, dimanapun itu banyak sekali.
Nah, nyatanya itu bisa kita gunakan untuk berbagai jenjang dan bisa berisi eh, berbagai literasi yang ada di dalamnya. Kemudian apalagi nanti kalau ditambahkan dengan narasi yang cukup seperti syarat-syarat untuk dikatakan sebagai literasi membaca untuk MTS itu 400 kata, kemudian untuk MI itu 250, kemudian kalau MA itu 500 kata. Nah, ditambahkan dengan itu dengan narasi yang tepat, misalkan disambungkan dengan kearifan lokal dengan misalkan adat istiadat, kalau di Jawa itu ada bancaan gitu ya kayak kenduri gitu ya, kayak makan bersama untuk perayaan adat gitu. Nah itu bisa jadi sosial budaya yang jelas ya, jadi tidak hanya nyerempet-nyerempet tapi benar-benar bisa memasukkan konten sosial budaya. Ya, salah satunya lagi adalah konten sosial budaya akomodatif dan inklusif, yaitu mengambil kebiasaan-kebiasaan baru, disambungkan eh, proses makan ini, proses anak makan itu dengan eh, waste food ya, wasting food atau tidak menyia-nyiakan makanan. Jadi seringkali kita sebagai seorang ibu-ibu kantin misalkan ya di kantin madrasah saya itu seringkali melihat bahwa anak-anak itu tidak menghabiskan secara benar-benar bersih gitu eh, makanan yang mereka pesan sendiri. Nah itu kalau dikumpulkan nyatanya itu bisa sampai berkilo-kilo gitu. Nah itu kan sangat sangat apa ya, bisa kita bisa kita sambungkan dengan fenomena dunia bahwa masih banyak loh negara-negara yang memiliki kekurangan pangan di Afrika, di teman-teman kita yang sedang berperang di Palestina, misalkan seperti itu tuh sangat sangat mendambakan apa yang kalian buang gitu lah. Yang itu yang salah satu yang bisa disambungkan juga. Kemudian eh, gabungan dari makanan-makanan yang dibuang itu ternyata menghasilkan banyak kiloan gitu ya, banyak berkilo-kilo gitu ya, berkilo-kilo makanan yang tentu untuk bisa menghitung kiloannya itu perlu menggunakan perhitungan dan itu adalah salah satu literasi numerasinya gitu. Nah, ini sebenarnya adalah salah satu hal yang menarik ya. Dulu awalnya ini stimulus yang kami gunakan untuk dituliskan di modul modul terintegrasi tingkat MTS. Yang kebetulan saya sendiri yang menyusunnya. Eh, Awalnya kami menggunakan harga pangan tingkat nasional, Bapak Ibu ya. Jadi awalnya itu stimulusnya bukan kantin, tapi harga pangan tingkat nasional tentang gabah, tentang jagung, tentang daging, bawang, bawang merah, bawang putih dan sebagainya. Nah, kemudian ada salah satu pakar dari kurikulum Cambridge, dari teman-teman dari kurikulum Cambridge memberikan saran. Pak, coba dipikirkan deh, apakah anak-anak MTS itu sampai di tataran memikirkan tentang harga pangan nasional ya? Gitu. Apakah sampai sedetail itu mereka mereka apakah sampai seluas itu pemahaman mereka terkait terkait harga pangan tingkat nasional, apalagi tentang persentase harga jual, harga beli gitu. Nah, kemudian dari situ mereka memberikan saran. Oke, kita masih bisa menggunakan harga-harga itu, tapi coba berikan konteks yang lebih dekat dengan anak-anak. Misalkan kita jangan jauh-jauh deh sampai sampai ke Badan Pangan Nasional. Kita yang dekat-dekat saja di kantin madrasah. Nah, kemudian kami berdiskusi terkait, oh iya ternyata pengintegrasian literasi ke dalam pembelajaran itu tidak perlu yang muluk-muluk, yang tidak perlu yang sampai tingkat nasional yang memiliki data sangat banyak gitu. Mungkin kalau tingkat MA oke, masih bisa tergantung tergantung apa yang sedang dipelajari. Tapi kalau anak MTS bawah, kelas 7 misalkan atau anak MI, mereka belum punya apa ya? Belum punya belum punya perasaan relate dengan apa yang mereka pelajari jika terlalu luas. Nah, pengintegrasian itu cukup dengan hal-hal yang ada di sekitar mereka.
Seperti misalkan pengelolaan sampah di madrasah, kantin madrasah, kemudian uang kas misalkan, kemudian bangunan-bangunan yang ada di madrasah, kemudian hal-hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari seperti keluarga, uang saku, dan hal-hal seperti itu saja yang dimasukkan ke dalam pengintegrasian pembelajaran. Tidak perlu yang sampai ambil data yang terlalu besar, kecuali memang data itu sesuai dengan apa yang sedang diajarkan dan memang kita itu perlu memahami relate gak sih informasi ini dengan anak-anak kita gitu. Apakah anak-anak kita misalkan diambilkan data tentang eh, korban korban perang di masa eh, masa peperangan eh, Revolusi Prancis misalkan. Ya, Revolusi Prancis. Tetapi yang kita ajarkan tuh anak-anak MI kelas 6 misalkan atau kelas 5. Tentu mereka nggak merasa relate, nggak cocok. Ini apa sih yang dibahas gitu. Nah, coba kalau diubah menjadi misalkan kalau sama-sama histori ya kita perang di Ponorogo, perang di Bandung, Lautan Api. Nah, hal-hal itu yang lebih relate ke anak-anak. eh, Bisa lagi lebih dekat lagi, misalkan anak-anak di daerah pedesaan, mereka bisa menggunakan, kita bisa menggunakan harga-harga pangan, harga pangannya ya yang sederhana, misalkan harga beras, harga sayur mayur dan sebagainya, yang sehari-hari ada di sekitar. Nah, itulah yang dinamakan sebagai kontekstual, ya kontekstual. Jadi kontekstual itu tidak. Memang definisinya itu adalah yang dekat dengan kehidupan siswa. Nah, tapi jadi dilema juga saat kita membuat sesuatu yang tingkat nasional, ya, seperti yang saya alami waktu itu, waktu membuat ini, waktu menyusun ini, eh, saya berpikir kontekstual yang saya gunakan, Badan Pangan Nasional itu sangat relate dengan pertanian, karena di daerah saya itu dekat dengan pertanian. Ternyata saat itu dilontarkan kepada teman-teman yang ada di Jakarta, mereka itu komentarnya satu, Pak, di kami itu, anak-anak itu sangat jarang lihat pegang beras. Jangankan jangankan beras pun tuh jarang. Apalagi Bapak itu menggunakan stimulusnya itu pakai gabah kering. Ya, di daerah kami tuh gabah sendiri tuh belum, anak-anak itu disuruh eh, mendeskripsikannya saja itu susah gitu. Nah, kalau tingkat nasional, alangkah lebih baik jika yang dekat dengan madrasah. Dipersepsikan setiap madrasah pasti punya. Nah, maka timbullah kantin ini. Kantin itu ada yang besar di madrasah yang memang sudah besar di kota maju gitu ya, di kota besar. Tapi di daerah pun, di daerah terpencil pun tetap akan ada kantin. Meskipun dengan kearifan lokal masing-masing gitu. Nah, itulah yang perlu kita pahami bahwa integrasi itu tidak perlu hal-hal yang besar, hal-hal yang jauh, hal-hal yang berskala nasional, nasional. Cukup yang sederhana, yang penting relate dengan kehidupan siswa, kontekstual, dan anak-anak termotivasi karena mereka merasa, oh saya mengalami loh. Gitu. Ya. Oke, Bapak Ibu kita lanjutkan. Nah, kita punya kasus nih. Pak Abdullah adalah seorang guru MI kelas 5 fase C. Ya. Materi yang akan diajarkan saat ini adalah tentang ekosistem di Mapel IPAS. Pak Abdullah menggunakan model log R. Pada proses pembelajaran, Pak Abdullah akan menggunakan sebuah artikel tentang sampah yang menggunung dan mencemari lingkungan dengan gambar seperti di samping. Pak Abdullah ingin mengintegrasikan keempat literasi dalam pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, Bapak Ibu berilah saran bagaimana bentuk pengintegrasian yang bisa dilakukan oleh Pak Abdullah. Silahkan. Ada ide? Oke, nggak perlu 4 langsung deh. Yang penting lebih dari 1 gitu ya. 2, 3. Kalau 4 ya Alhamdulillah bisa. Silahkan Bapak Ibu. Di wawasan ini kita akan banyak berdiskusi ya. Jadi tidak banyak hal yang sebenarnya perlu untuk disebutkan gitu ya secara teorinya karena
eh, integrasi itu adalah intinya menggabungkan dari berbagai literasi gitu saja. Tapi bagaimana pola pikirnya itu yang ingin kita bangun. Oke, Pak Mahfud sudah raise hand. Silakan Pak Mahfud. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Izin Pak Arif dan kawan-kawan sekalian. Pertama Pak, karena kebetulan kami ada modal Pak ya, tahun kemarin terlibat di eh, instruktur daring juga. Kebetulan kami suka menulis dan banyak referensi gitu, coba-coba cari referensi. Kami memahami model Log-R ini ternyata ditemukan di tahun 2018 dan sebenarnya ini disusun oleh mahasiswa S3 pasca sarjananya UNESA kalau nggak Desa, salah. iya. Dan Salah satu beliau tim pakar itu, Bu, Pak. Ya, salah oh, satu tim pakar kami. Ya. jadi yang mau saya Pak ketengahkan Bayu namanya. benar. Nah, yang mau saya ketengahkan pertama adalah ternyata Log-R itu awalnya untuk sosial budaya ya, karena beliau cikal bakalnya kan untuk literasi dalam memahami peta kalau nggak salah. Nah, penelitian-penelitian yang saya baca itu masih sedikit mengenai Log-R ini di literasi yang lain. Bahkan hanya berdasarkan statistik doang gitu. Maksudnya kalau penelitiannya secara kualitatif, Log-R ini beneran efektif nggak selain literasi non-sosbud. Nah, itu yang masih saya pelajari. Bahkan ada rencana saya mau bikin form gitu Pak buat peserta untuk memantau mereka ini pernah dengar model ini apa enggak gitu. Nah, izin pengantarnya itu Pak. Kemudian mengenai ajuan yang ada di tampilan Salindia Bapak ini, saya rasa empat literasi itu bisa diajukan gitu Pak ya. Pertama, terintegrasinya yang jelas mengenai sampah itu dari sosialnya dulu, ya, keadaan lingkungan, kemudian biar kontekstual, ya memang lingkungan yang terdekat lah gitu ya. Karena saya rasa hampir di setiap titik di Indonesia ini ada saja titik-titik daerah yang memprihatinkan gitu ya. Bahkan kalau kita sangkut pautkan sama yang rame di sosmed, ada grup Pandarawa, nah apa itu pun juga ternyata banyak pro kontranya juga. Itu mungkin dari segi sosial. Kalau dari segi numerasi, itu karena kita juga numerasi ya, saya yakin pasti pasti nyambung banget nih. Sampah pasti berkaitan dengan data. Data bisa disajikan dengan berbagai macam tampilan, mau diagram, mau tabel, mau data sebagaimanapun, itu bisa juga untuk modal diajukan sebagai numerasi. Kemudian masalah literasi, kemudian literasi sains, ya dampak lingkungan ya. Kalau saya rasa mungkin menyerempet tadi dari sosial, tapi kalau ke sains juga mungkin ada di dampak lingkungan, bagaimana pencemaran dan segala macamnya itu berkaitan sama entah sistem pernapasan atau lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah literasi Ya. membaca. Saya sempat ragu tadi kalau literasi membaca, tapi ternyata Pak Abdullah sendiri menjawab pertanyaan ini gitu Pak ya. Beliau menyajikan sebuah artikel. Artikel itu kan sangat padat dan erat dengan bahan bacaan juga, artinya menuntun anak-anak untuk aktif gitu ya, aktif dan responsif terhadap apa yang mereka baca agar bisa dipahami. Demikian Bapak, mohon maaf jika panjang. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Mahfud sudah menyajikan keempat literasi ya yang dipikirkan oleh Pak Mahfud gitu ya. Yang pertama tadi sainsnya tentang dampak lingkungan, kemudian numerasinya tentang representasi data ya yang diambil oleh Pak Mahfud tadi. Kemudian yang sosial budayanya tentang pengambilan eh, apa itu namanya kebiasaan baru ya terkait pengelolaan sampah dan bagaimana menanganinya gitu. Oke, bagus sekali dari Pak Mahfud. Kita dengarkan eh, dari teman-teman yang lain. Silakan Bu Fatimah Nur. Halo Bu Fatimah, belum? Oke, Bu Soraya Gita dulu. Silakan. Iya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Sebenarnya kurang lebih sama sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Ada 4 literasi yang bisa dimunculkan dari gambar ini. Yang pertama itu dari segi literasi numerasi. Ini bisa kita bentuk menjadi sebuah data-data, misalnya data bentuk sampah apa saja yang kira-kira sering dikeluarkan oleh masyarakat seperti itu, entahlah data sampah makanan sehari-hari, sisa makanan, atau sampah rumah tangga, ya seperti itu.
gitu. Jadi kita bisa menampilkannya dalam bentuk data seperti itu, disertai dengan sumber informasinya yang jelas. Kemudian kalau dari segi sosial itu ya yang suka membuang sampah sembarangan, dampak apa yang bisa terjadi jika ini terus-menerus, kemudian apa sih solusi yang bisa dilakukan pemerintah gitu untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat supaya aktivitas seperti ini tidak terus-menerus dilakukan, supaya sadarlah akan sampah. Kemudian yang ketiga dari segi sains mungkin kandungan ya, kandungan apa saja yang paling berbahaya pada sampah. Entah itu dari sisa makanan, kemudian sampah perlengkapan rumah tangga, Pak, seperti yang terakhir untuk literasi membaca ya, seperti tadi yang disampaikan Pak Mahfud, literasi membaca itu berarti konteksnya adalah sajikan sebuah narasi, mungkin bisa saja bercerita bahwa ada beberapa daerah-daerah yang kategorinya yang paling banyak lah, begitu, memberikan sumbangan sampah, terutama untuk di negara kita. Jadi mungkin itu saja dari saya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama Bu Surya. Oke, baik sekali dari Bu Surya sudah menambahkan wawasan kita terkait ini. Mungkin bisa ditambahkan lagi dari teman-teman. Bu Sofia Irwanti, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya melihat dari gambarnya itu, yang pertama bisa membuat dari literasi membaca itu siswa bisa diberikan bacaan tentang macam-macam jenis sampah, ada organik, anorganik, kimia. Kemudian dari literasi sainsnya dijelaskan bahwa adanya bakteri pengurai itu bisa menguraikan hanya yang sampah organik saja. Nah, bagaimana dampaknya jika dengan sampah-sampah plastik itu? Nah, bisa dilanjutkan ke literasi sosial budaya, itu dari sampah-sampah plastik itu kita bisa mendaur ulang menjadi barang-barang yang lebih berguna. Untuk literasi numerasi, nah bisa dari pembuatan ekobrik itu misalkan kita membuat kursi, nah itu dari satu kursi itu butuh bisa menimbang sampah dari satu ekobrik, satu botol itu butuh berapa kilogram sampah gitu atau berapa gram sampah. Nah, itu bisa untuk belajar menimbang untuk membutuhkan satu ekobrik itu berapa gram sampah yang dibutuhkan gitu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sofia. Jadi ini menarik ya. Jadi pendaur ulangan yang didaur ulang gitu ya, yang disoroti oleh Bu Sofia tadi bahwa kita tuh bisa loh memanfaatkan sampah-sampah ini tidak hanya melihat dampaknya saja, tetapi juga gimana cara menanggulanginya. Salah satunya dengan menggunakan ekobrik itu tadi ya. Sangat menarik ya. Itu bahkan bisa jadi project P3 P2RA. Nah, untuk teman-teman anak-anak di MTS mungkin ya yang bisa seperti itu, PMA gitu ya. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Bu Suwita Ningsih, silakan. Masih di mute, Bu? Maaf. Oke. Maaf ya. Baik, dari ketiga pemaparan sebelumnya, saya juga sepakat dan setuju terhadap pemaparan tadi dan pemahaman tersebut. Mungkin saya hanya sekedar menambahkan bahwasanya saat ini bukan hanya cara mengelola sampah, tetapi anak itu dibiasakan juga untuk memilah sampah, Pak. Jadi anak terbiasa membuang sampah itu disesuaikan dengan jenis sampahnya, sehingga ketika untuk mengelola sampah itu mempermudah, agak mudah karena sampahnya sudah dipilah. Bayangkan ketika sampah organik dan anorganik itu campur gitu ya, kita akan memilahkannya juga pertama membutuhkan waktu yang lama, kedua sudah ada pembusukan sehingga terkontaminasi. Seperti itu, Pak. Oke, baik Bu Swita.
Terima kasih atas tanggapannya. Eh, Teman-teman sudah menjelaskan berbagai hal dan saya bisa menangkap bahwa teman-teman sudah paham betul dengan keempat literasi itu seperti apa gitu ya. Kemudian kita hanya perlu nanti memperkuat gimana sih yang dinamai untuk mengintegrasikan, apakah hanya nyerempet-nyerempet saja itu dinamai integrasi atau tidak gitu ya. Kemudian hal-hal yang demikian ini itu kita bisa melihat dari sudut pandang yang lain. Ini bagi kita itu adalah tumpukan sampah. Tapi bagi pengepul sampah, ini tuh uang semua, Bapak Ibu. Jadi dari gambar seperti ini itu saya membaca dari disertasi dari Arthur Becker ya, salah satu desain riset pelopor desain research ya, karena keahlian kami itu ada di bagian desain research. Beliau itu menggunakan RME ya, Realistic Mathematics Education. Dari gambar yang seperti ini itu beliau membuat dibagi menjadi kotak-kotak kecil ya, misalkan dibagi 4 kali 3 gitu ya, 4 kotak mendatar, 3 kotak yang ke atasnya gitu. Nah, dari situ, dari satu kotak itu nanti di rata-rata, kira-kira dalam satu kotak ini ada berapa benda ini yang bisa diambil gitu. Nah, kalau dalam satu kotak itu misalkan 5, kemudian yang lain itu ada 8, ada 7, ada ya berapa gitu, kemudian di rata-rata. Kemudian bisa diambil kesimpulan bahwa dalam satu wilayah ini itu kita bisa eh, mendapatkan berapa kilo bahan gitu. Nah, dari situ nanti bisa dikonversi menjadi jual beli. Nah, jual beli nanti akan menimbulkan dari hal-hal yang itu bisa menimbulkan juga tentang bagaimana sih cara mengelola sampah. Kemudian sainsnya juga kita bisa tahu gimana dampak dari penggunaan dari sampah ini seperti yang disampaikan pada teman-teman tadi tentang pembusukannya, kemudian juga kontaminasinya gitu. Nah, baik sekali dari teman-teman sudah terlihat bahwa integrasi bukan merupakan hal yang sulit ya yang bisa dilakukan oleh teman-teman. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita perlu untuk membuat sebuah pandangan terkait literasi terintegrasi. Jika tahun-tahun sebelumnya kita masih ada pemikiran bahwa untuk mengintegrasikan literasi itu kita mulai dari integrasi TK-nya dulu, baru eh, dicari mata pelajarannya. Nah, sekarang setelah dievaluasi ternyata hal itu tuh terbalik Bapak Ibu ya. Jadi kita itu harusnya memasukkan literasi ke dalam mata pelajaran, bukan sebaliknya, bukan melihat CK-nya dulu baru menentukan tema pembelajaran dan sebagainya. Kita pilih dulu mata pelajaran, buatlah eh, literasi terintegrasi itu semudah membuat pembelajaran biasa gitu ya. Itu jiwa yang ingin disampaikan kepada eh, peserta pelatihan kita guru madrasah nantinya jika Bapak Ibu dinyatakan lolos untuk menjadi IND ya. Kita harus memberikan penjelasan kepada para guru-guru kita, guru-guru madrasah kita bahwa mengintegrasikan literasi itu nggak sulit kok gitu. Kita hanya perlu membuat RPP atau modul ajar seperti biasanya terkait mata pelajaran masing-masing. Nah, disisipilah literasi-literasi itu gitu. Jadi tidak perlu tidak sampai itu ya seperti membuat modul ajar dengan model yang baru. Tidak seperti itu, tapi cukup menyisipkan literasi-literasi ini tuh ke dalam pembelajaran yang seperti biasa gitu. Itu yang ingin kita masukkan. Kemudian, bagaimana sih sebuah integrasi itu dikatakan sebagai integrasi? Apakah hanya nyerempet sedikit itu sudah dinamai integrasi? Kita punya beberapa batasan yang disusun, yaitu bahwa yang dinamai literasi terintegrasi itu harus mengambil setidaknya lebih dari satu literasi dalam satu pembelajaran. Jadi 2 itu sudah dikatakan literasi terintegrasi. Kemudian apanya yang diintegrasikan? Yang diintegrasikan yang paling utama adalah kompetensi. Nah,
ini adalah salah satu hal yang paling krusial ya. Literasi masing-masing literasi itu memiliki kompetensinya masing-masing. Memiliki kompetensi untuk di AKMI ini masing-masing ada 3. Nah, mata pelajaran ini disisipi oleh kompetensi-kompetensi tersebut. Tetapi untuk konten dan konteksnya itu fleksibel. Mau konten dan konteks sekaligus juga boleh, mau kontennya saja juga boleh, mau konteksnya saja juga boleh. Tetapi pastikan pilih salah satu kompetensi. Karena kompetensi itu adalah penambahan dari KKO yang dijadikan tujuan ya, dijadikan tujuan dalam pembelajaran. Nah, kita akan melihat contohnya setelah ini. Nah, lalu CK berapa yang digunakan? Apa dasar pemilihan CK tersebut? Apakah CK setiap literasi harus sama atau boleh berbeda? Setelah kita memilih mata pelajaran sesuai dengan apa yang ditugaskan ke kita sebagai guru mata pelajaran yang berbeda-beda gitu ya. Kita itu perlu melihat di tataran mana sih anak didik kita itu berada. Nah, itulah pentingnya tes diagnostik. Kita tuh agar tahu di mana tingkat literasi dari peserta didik kita. Nah, peserta didik kita itu akan mendapatkan sebuah rapor. Yang di dalamnya ada CK-nya. Nah, CK itu memiliki deskripsi. Deskripsi-deskripsi itu memuat KKO dari kompetensi-kompetensi literasi. Juga digabungkan dengan kompleksitas materi dan konten literasi tersebut. Nah, kompetensi ini ada 3 dari masing-masing literasi. Jadi saat kita melakukan pembelajaran, buatlah pembelajaran seperti biasa, tetapi kita sisipkan literasi membacanya itu di kompetensi apa? Apakah menemukan dan mengakses informasi, menginterpretasikan informasi, atau mengevaluasi dan merefleksikan? Karena bacaan itu kan akan kita gunakan sebagai stimulus untuk proses pembelajaran sekaligus saat evaluasi pembelajaran. Nah, kita bisa menggunakan sebuah bacaan, bisa diminta untuk menemukan dan mengakses informasi, bisa untuk diinterpretasikan, bisa untuk mengevaluasi dan merefleksikan. Nah, kemudian dari situ akan dimuatkan misalkan salah satu literasi sosial budaya tentang misalkan menunjukkan dan menjelaskan informasi dan pengetahuan, bisa menerapkan pengetahuan, merespon dan menganalisis. Nah, untuk bisa merespon, menganalisis, menerapkan itu biasanya perlu perhitungan, yaitu literasi numerasi, representasi objeknya gimana, pemecahan masalahnya gimana, menalar dan memberi alasan itu bagaimana. Kemudian numerasi ini biasanya akan terkait juga dengan fenomena ilmiah, yaitu di literasi sains. Nah, hal yang perlu dipahami lagi bahwa untuk mengintegrasikan pembelajaran dengan yang dikatakan sebagai pembelajaran berliterasi terintegrasi, tidak harus semuanya, tidak harus tiga-tiganya dari kompetensi di satu literasi itu termuat semua. Cukup satu saja. Pilih satu saja yang cocok. Pilih satu saja yang cocok, Pak. Kalau saya itu mengajar materi yang susah. Materi kami itu dari segi kognitifnya saja itu sudah berat. Apalagi disuruh memasukkan literasi. Gitu. Kalau memang itu dirasa berat, cukup gunakan misalkan 2 literasi. Atau satu saja pun boleh, itu sudah dinamai sebagai mengintegrasikan literasi, tapi bukan literasi terintegrasi ya. Jadi mengintegrasikan literasi dan literasi terintegrasi itu dibedakan. Kalau literasi terintegrasi itu berarti literasinya lebih dari satu. Kalau mengintegrasikan literasi itu boleh salah satu saja. Nah itu terus siapa yang menentukan boleh tidaknya, Pak? Ya Bapak Ibu guru sendiri. Kreativitas Bapak Ibu guru sendiri yang bisa menentukan literasi mana sih yang cocok dengan materi saya. Kompetensi yang mana yang cocok dengan materi saya. Pilih satu saja. Pilih satu saja, jangan terlalu banyak. Karena kalau banyak-banyak jadi nanti juga akan membingungkan dan nanti akan hanya just on surface. Jadi tidak ada materi yang terlalu yang dalam gitu ya. Jadi semuanya dimasukkan, misalkan literasi membaca saya ambil 2, numerasi ambil 1,
sains ambil 1, sosial budaya ambil 2. Itu kan banyak sekali berarti kompetensi yang harus ditunjukkan di dalam sebuah proses pembelajarannya. Nah, itu bisa. Kalau bisa ditanya bisa atau tidak, itu bisa. Tetapi nanti akan terkesan hanya just on surface. Jadi hanya di permukaannya saja, tidak benar-benar mendalam. Akan lebih baik jika Bapak Ibu mengambil satu saja dari masing-masing literasi ini, atau kalau memang benar-benar susah untuk diintegrasikan, ambil 2, ambil 3, ambil 1 pun boleh. Satu saja, tapi pastikan itu benar-benar ada tempatnya di pembelajaran kita. Jangan hanya ditempelkan di RPP atau modul ajar. Nah, kita akan mulai dari raportnya dulu. Untuk bisa mengintegrasikan, jangan-jangan literasi yang kita integrasikan, misalkan kita mengintegrasikan literasi membaca nih. Tapi kita tidak membahas tentang literasi sosial budaya. Padahal ternyata literasi membacanya anak-anak itu sudah tinggi. Semuanya sudah di taraf terampil. Tapi sosial budayanya yang kurang. Nah, kita karena tidak membaca rapor dari madrasah kita masing-masing atau anak peserta didik kita justru mengintegrasikan fokus pada literasi yang dikatakan itu kurang tepat, ya. Kurang tepat. Kita fokuskan pada literasi-literasi yang memang perlu kenaikan gitu ya, masih di bawah rata-rata. Contohnya ini adalah di jenjang MI. Di jenjang MI ini terlihat bahwa literasi yang dari masing-masing literasi itu semuanya ada di CK3. Dalam artian dia ada di taraf cakap. Ada di taraf cakap. Jadi sudah menengah ya, sudah menengah, sudah ada di taraf cakap. Kemudian dari sini berarti perlu untuk meningkatkan berbagai literasi ini untuk naik ke atas. Nah, caranya gimana? Ya kita masukkan ke dalam sebuah pembelajaran. Misalkan kita ambil mapel IPAS, materi ekosistem, tema yang mau diangkat adalah pencemaran lingkungan. Nah, kita pilih nih, apa ya yang cocok dengan materi ini ya gitu. Kompetensi apa yang bisa dimasukkan ke dalam sini. Nah, oke, saya mau milih literasi membaca, menemukan dan mengakses informasi dari teks informasi. Jadi saya akan mengajarkan teks informasi, anak-anak saya minta untuk menemukan inti dari teks informasi itu. Kemudian literasi sains ini kan ini IPAS, pasti kan ada literasi sainsnya. Saya mau ambil apa ya gitu. Kita ambil menyusun dan mengevaluasi desain penelitian ilmiah dan menafsirkan data serta bukti ilmiah secara kritis. Nah, saya akan dari teks informasi yang ada tadi, saya itu ingin anak-anak itu bisa menyusun penelitian ilmiah. Kira-kira dampak dari apa yang ada di teks informasi itu ke lingkungan itu apa ya gitu. Nah, ini akan berhubungan sama konten sistem kehidupan. Oh, bisa nih gitu. Catatlah literasi sains, menyusun dan mengevaluasi desain penelitian ilmiah. Kontennya sistem kehidupan. Oke, masuk. Kemudian literasi numerasinya. Saya juga ingin anak-anak itu bisa ada literasi numerasinya. Materi saya itu akan dekat dengan menghitung soalnya gitu. Tapi yang mana ya kompetensinya yang cocok ya? Menerapkan strategi pemecahan masalah. Karena saya awalnya itu mau menyusun mengevaluasi desain, berarti itu akan ada masalahnya. Nah, masalahnya itu akan saya gunakan untuk menguatkan literasi numerasi di konten pengukuran. Jadi pengukuran tentang tingkat kontaminasi atau tingkat budaya buang sampah di daerah gitu. Bolehlah gitu. Terus yang paling utama adalah kita sampaikan kepada Bapak Ibu guru kita untuk mengintegrasikan masing-masing ini itu full adalah kreativitas Bapak Ibu guru. Itulah kemerdekaannya gitu ya. Kita bicara tentang kurikulum merdeka tapi didikte. Nah, itu sebenarnya sudah dipikirkan oleh para pakar-pakar kita bahwa kemerdekaan itu ya kita bebas untuk milih ini, milih mana saja itu boleh dari yang disajikan gitu. Nah, tapi uniknya terkadang memang Bapak Ibu guru madrasah kita itu kalau dibebaskan tuh justru malah bingung.
Nah, itu yang kadang itu menjadi tantangan kita sebagai seorang instruktur ya. Gimana sih untuk membangkitkan kreativitas mereka gitu ya. Nah, cara salah satunya adalah membuat mereka itu percaya diri dulu. Dan jangan merasa ada yang salah gitu ya. Merasa segila apapun pikiran beliau gitu terkait ini gitu. Kita tidak boleh menyalahkan karena memang itu adalah apa yang beliau pikirkan. Saat kita menyalahkan sesuatu yang beliau pikirkan, ya beliau akan berhenti berpikir gitu. Itu yang tidak kita inginkan. Jadi kita mengarahkan bahwa ibu guru silahkan gunakan kreativitas seliar mungkin untuk memilih dan memilah kompetensi dari masing-masing literasi yang ingin disisipkan ke dalam pembelajaran yang Bapak Ibu desain. Jadi ini kenapa kok 3, Pak? Nanti kalau di MTS, saya baca modul kemarin 4, Pak. Di MA 4 yang diintegrasikan. Terus yang benar mana, Pak? Yang benar, ya semuanya benar. Semuanya benar. Itu bentuk kemerdekaannya. Ya. Mau ambil 2, mau ambil 3, mau ambil 4, benar. Kalau lebih dari 1 itu dinamai literasi terintegrasi. Kalau hanya 1 itu mengintegrasikan literasi. Nah, kemudian ini adalah rapor di MTS. Nah, di dalam MTS ini lebih eh, beragam ya, Bapak Ibu ya. Literasi membacanya sudah diterampil, numerasinya ada di dasar. Nah, sayang sekali ini literasinya di dasar. Kemudian sains dan sosial budayanya itu ada di cakap. Nah, jika seperti ini, kita sebagai guru mapel nih, kita mendapatkan laporan dari raport AKMI dari kepala madrasah, diinformasikan ke seluruh guru. Bapak Ibu guru, ini adalah hasil AKMI madrasah kita. Di sini terlihat anak-anak itu bagus di membaca, tapi numerasinya masih dasar. Nah, silahkan Bapak Ibu kita berusaha untuk meningkatkan literasi numerasi peserta didik kita. Nah, setelah itu, oke, oh Pak Guru Pak Budi misalkan, Pak Budi, guru Quran hadis ya. Gimana sih kira-kira gimana untuk meningkatkan literasi numerasi di Quran hadis gitu? Oke Pak, ya saya bisa eh, jumlah-jumlah ayat Pak. Saya buat teman-teman anak-anak didik kita itu menghitung ayat-ayat mutasyabihat dan ayat-ayat yang selain itu. Kemudian kita buat diagramnya Pak. Berapa persentase yang mutasyabihat, siapa yang mana yang tidak, mana yang makiyah, mana yang madaniyah Pak. Oke, bagus. Jadi itu bisa menguatkan literasi numerasi diagram lingkaran di mata pelajaran Quran hadis ya Pak ya. Iya Pak, siap gitu. Terus ya ibu yang lain, ibu misalkan ibu Susi. Oh saya ibu Susi mata pelajaran akidah akhlak gimana gitu. Ya nanti kreativitas itu yang kita ingin munculkan ya, kita ingin munculkan. Bahkan di rapor kita itu sudah terlihat materi yang masih kurang itu bagian apa. Yaitu yang di sini kita bisa lihat representasi bilangan rasional, persamaan linear satu variabel, keliling dan luas bangun datar, penyajian data dalam bentuk diagram. Hal ini tuh kenapa kok dari awal mata pelajaran yang sedikit diulas oleh para instruktur ya, tidak hanya di kelas ini tapi di kelas lain. Kita kan di literasi numerasi nih Pak. Kenapa dari kemarin itu nggak bicara tentang materi pembelajaran di mata pelajaran matematika? Karena nanti Bapak Ibu instruktur nasional daring itu akan bertugas untuk membintek teman-teman guru yang tidak hanya guru matematika, bisa guru kelas, Quran hadis, SKI, bahasa Arab. Nah, itu yang membuat kita itu perlu untuk bisa mengintegrasikan literasi numerasi dan literasi terintegrasi ke berbagai mata pelajaran. Nah, ini adalah contoh pengintegrasian yang dilakukan, yaitu di pelajaran matematika, tetapi kita masukkan semua literasi. Mata pelajaran matematikanya adalah sistem persamaan linear dua variabel. Oh ini kalau numerasinya pasti gampang lah ini memecahin masalah lah gitu. Oke, terus membacanya tentang apa ya? Menginterpretasikan dan mengintegrasikan informasi itu.
Oke lah, saya mau buat sebuah bacaan tentang kantin madrasah dan kebiasaan menghabiskan makanan. Oke, saya mau buat itu untuk yang nantinya saya buat menjadi masalah-masalah yang nanti dipecahkan menggunakan berbagai metode SPLDV. Nah, sosial budayanya apa? Oh, saya mau menerapkan budaya menghabiskan makanan, jadi tidak membuang-buang makanan. Nah, itu termasuk di konten akomodatif dan inklusif. Konteksnya, saya mau ambil kantin aja nih yang dekat dengan kehidupan siswa, berarti ini lokal konteksnya. Gitu. Kemudian untuk literasi sainsnya, ya menyusun dan mengevaluasi desain penyelidikan. Desainnya itu yang awalnya dari membaca teks yang panjang, kalau di MTS itu ada 400 kata ya. Teks yang panjang kita buat menjadi model matematisnya. Model matematis ini adalah sebuah desain ilmiah. Kemudian dipecahkan dengan literasi numerasi. Kemudian hasilnya ternyata kita perlu gitu loh untuk menerapkan kehidupan baru, kebiasaan baru terkait budaya kita dalam menghabiskan makanan, yaitu sosial budayanya. Nah, ini adalah yang MA. Yang MA, wah ini lebih bervariasi lagi nih. Membacanya terampil. Ternyata literasi sainsnya yang dasar, masih juga dasar. Berarti ini madrasahnya punya masalah dengan hitung-hitungan. Ya, dengan hitung-hitungan. Sosial budayanya sudah bagus, sudah lumayan dicakap lah gitu di tengah ya. Tapi kok sains sama numerasinya gimana ya? Nah, itu kita rapatkan lagi tuh para guru-guru kita. Guru-guru kita dikumpulkan oleh kepala madrasah. Bapak Ibu, ini kita ada masalah dengan ini, literasi numerasi dan sains nih. Kita jangan memfokuskan dan memberikan tanggung jawab yang berlebihan kepada guru-guru IPA dan guru-guru matematika. Kasihan, mereka tuh sudah mengintegrasikannya dengan mati-matian. Mereka hanya diberikan porsi beberapa jam saja dalam 1 minggu. Ayo, Bapak Ibu yang lain, coba Quran hadis kita masuki numerasi. Akidah akhlak kita masuki sains. Fikih kita masuki sains. Terus ayo kita berpikir gimana sih caranya ya bisa memasukkan numerasi dan sains ke dalam mata pelajaran itu gitu. Nah, itulah yang mau kita gaungkan kepada teman-teman guru madrasah. Nah, ini contohnya. Ini adalah mapel sosiologi di MA. Tapi kita masukkan literasi numerasi, literasi sains, membaca dan sosial budaya. Kalau membaca dan sosial budaya saya yakin cukup mudah untuk bisa masukkan ke sosiologi. Tapi kalau sains dan literasi numerasi ini menerapkan strategi pembacaan masalah, statistika dan peluang. Oh, kita mau ambil nih pembelajaran terkait bullying. Kita ambil data tentang bullying. Bullying itu banyak sekali di MA. Itu sangat relate dengan kehidupan siswa. Saya mau ambil. Akhirnya misalkan ini namanya Bu Marni. Bu Marni mengambil data dari perlindungan anak gitu ya tentang bullying yang terjadi. Kemudian fenomena secara ilmiah pada konten sistem kehidupan dari bullying itu fenomena-fenomena apa yang terjadi, sistem kehidupan apa yang dirusak oleh perilaku bullying ini. Nah, itu adalah integrasi-integrasi yang perlu kita lakukan. Nah, ini adalah salah satu tema yang bisa digunakan yaitu DMI untuk yang disajikan tadi itu ya, yang bagannya sudah disajikan itu bisa tentang IPAS, tema pencemaran lingkungan, kemudian di MTS tadi matematika tentang food wasting, kemudian di sosiologi di MA tentang perundungan atau bullying. Oke, ada yang resen, silakan Pak Mahfud. Baik, izin Pak Arif. Terima kasih paparannya lebih banyak dan lebih variatif Pak Arif. Jadi makin banyak referensi bagi saya sih terutama karena ini memang kan yang akan disampaikan ya kalau memang nanti kami lanjut. Tapi ini mohon maaf sekali Pak Arif, ini saya sebenarnya juga ngumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari dulu. Mohon izin saya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan ini. Pertama saya menyangkut pautkan sama yang saat ini dibahas dulu ya mengenai integrasi. Kalau tadi contohnya Pak Arif sudah tunjukkan, itu udah luar biasa. Saya sedikit kasih warning gitu Pak Arif, terutama bagi guru-guru di MTS dan MA deh kayaknya. Karena mereka ini sifatnya kan materinya tidak tematik tuh. Menurut saya ini agak ada tantangan tersendiri untuk memunculkan literasi lainnya
sedangkan mereka fokus pada mata pelajaran itu. Nah, mungkin satu itu dulu minta tips sama triknya. Kemudian yang kedua, karena kita tadi memunculkan literasi tertentu di mapel kita gitu ya. Literasi yang dimunculkan itu nanti harus tetap kita ukur nggak Pak Arif? Jadi misal tadi kan mohon maaf banget nih Pak Arif ya, nyabangnya banyak banget nih, sediain bahan bacaan nih membacanya. Tapi saya juga pengen problem solving karena tadi berkaitan sama apa tuh kantin atau apa, berarti ada soal matematika dong. Kemudian saya juga ingin mereka bisa menyusun penelitian. Waduh, ini gimana ngukurnya? Jadi banyak banget deh gitu maksud saya. Itu kita perlu ukur juga dan siapa yang mengukur itu, apakah langsung nanti diserahkan aja ke si AKMI ini, karena mereka lah yang akan mendiagnosis hasil capaiannya. Nah, itu mungkin dua dulu Pak Arif. Oke, baik. Terima kasih. Saya langsung jawab dulu ya, karena ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Ini juga dirundingkan oleh teman-teman waktu penyusunan framework ini dengan cukup alot ya selama berhari-hari. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita sadari bahwa ternyata tidak hanya peserta didik kita yang masih kadang itu kekurangan berliterasi. Guru kita kadang itu juga melakukan hal yang sama. Kita sendiri juga kadang juga masih kekurangan di hal-hal seperti itu karena sistem pendidikan ataupun waktu itu masih belum masif terkait penggunaan literasi-literasi ini. Nah, hal yang perlu kita pahami adalah kita tidak perlu memasukkan sedetail pembelajaran matematika ke dalam numerasi. Ya. Jadi cukup mengambil kompetensinya. Kita tunjukkan dulu kompetensinya. Nah, kompetensi misalkan numerasi nih, ini yang paling unik menurut kami. Bahkan di tim IIN sendiri atau tim penulis modul lah, tim penulis modul bukan tim IIN ya, tim penulis modul. Tim penulis modul, misalkan mereka itu tim lain, tim sains, membaca, sosial budaya, itu tidak ada satupun yang milih mata pelajaran matematika. Padahal di sains, di sosial budaya itu matematika kan tidak identik dengan mereka, jadi bisa saja digunakan. Karena memang gini, misalkan literasi numerasi itu diwanti-wanti oleh tim pakar, kalau bisa silahkan ambil mata pelajaran selain matematika biar lebih luas. Sains juga sama, jangan terlalu fokus dengan IPA gitu. Sosial budaya juga sama, jangan terlalu fokus dengan IPS dan sosiologi atau yang berhubungan dengan sosial gitu. Membaca juga sama, jangan yang bahasa-bahasa terus gitu. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab gitu. Di numerasi sudah ada banyak sekali hal yang diintegrasikan di mata pelajaran, ada yang fikih, ada yang IPA, ada yang Quran hadis, ada yang SKI, ada yang itu SBDP ya, seni, itu bahkan ada. Tapi uniknya di literasi yang lain itu tidak ada satupun yang mengambil matematika. Itu adalah satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa ternyata untuk matematika sendiri itu ditakuti oleh teman-teman selain orang matematika. Oleh literasi lain ya. Iya. Nah, itu kan berarti pertanda bahwa beliau-beliau itu berat untuk bisa, kalau memang literasi numerasi itu harus berhubungan langsung dengan matematika sedetail pembelajaran matematika. Maka pengintegrasiannya untuk mata pelajaran yang lain itu tidak perlu sedetail itu. Misalkan representasi objek, ya kita pakai aja tabel. Pakai saja di grafik gitu. Grafik dan tabel itu di seluruh kehidupan kita itu pakai. Ya, itu bisa pakai itu. Kemudian strategi pemecahan masalah. Strategi pemecahan masalah ini tidak perlu harus memecahkan masalah matematika. Strategi pemecahan masalah itu yang paling utama adalah bagaimana cara berpikir untuk bisa memecahkan masalah secara sistematis. Jadi pola pikirnya yang dimasukkan, bukan berarti materinya itu harus berhubungan dengan perhitungan yang matematis. Kemudian menalar dan memberi alasan. Menalar dan memberi alasan itu biasanya itu terkait dengan data. Terkait dengan data itu berhubungan juga pasti dengan bilangan. Bilangan seringkali itu juga menempel pada sebuah geometri, sebuah bidang. Misalkan kita punya angka 20. 20 itu nggak ada artinya kalau nggak ada belakangnya, 20 meter.
20 km. Nah, dan penggunaan itu sangat sangat lazim di kehidupan sehari-hari. Jadi tidak harus membuat sebuah masalah yang matematika banget, tetapi hanya yang berhubungan dengan matematika. Yang berhubungan dengan matematika di dunia nyata yang kita namai sebagai numerasi. Kemudian sainsnya, sains misalkan fenomena secara ilmiah. Sebenarnya semua hal yang di dunia ini itu ilmiah semua sebenarnya. Ya, secara mungkin sekitar 90% itu 95% itu ilmiah semua. Hanya beberapa sedikit sekali yang tidak ilmiah. Nah, apakah harus sedalam melakukan penelitian dengan langkah-langkah misalkan seperti di 5M gitu? Akan sangat baik jika memang bisa dilakukan. Kalau memang belum, cukup tunjukkan satu fenomena yang bisa dianalisis secara ilmiah gitu saja. Maksud dari ilmiah itu kita tahu, lihat yang kedua. Menafsirkan data secara kritis. Itu yang ingin kita maksudkan dari literasi kompetensi literasi terintegrasi itu. Jadi kompetensi literasi terintegrasi itu silakan ambil satu-satu dan jangan berpikir terlalu dalam. Jangan berpikir bukan berpikir terlalu dalam, tapi jangan berpikir seperti kita mengintegrasikan mata pelajaran lain ke mata pelajaran yang satunya. Kita itu mengintegrasikan kompetensi, bukan mata pelajaran. Karena memang terkadang numerasi dan matematika itu erat hubungannya ya. Jadi seringkali, saya masa harus ngajar matematika juga Pak, saya guru SKI loh gitu. Ya enggak, kita bisa pakai tabel. Bukan matematika, numerasi. Ya gitu. Representasi objek. Objeknya kan dari kata-kata, dari benda-benda, ya kita buat tabel. Tabel itu representasi objek. Ya seperti itu. Mungkin seperti itu gambarannya. Saya ambil numerasi karena memang itu yang paling dikeluhkan oleh teman-teman, bahkan di tim modul sendiri. Di selain tim literasi numerasi gitu ya. Kemudian untuk asesmen. Asesmen ini difokuskan merujuk pada tujuan pembelajaran. Jadi menyambung dengan pertanyaan yang pertama, jawaban yang pertama tadi, kita itu menyisipkan saja. Untuk asesmen itu fokus pada tujuan pembelajaran yang dibuat, yang disusun oleh guru. Kalau tujuan pembelajarannya itu tidak perlu menghitung, ya tidak perlu menghitung. Kita tunjukkan saja data kemudian mereka menginterpretasikan. Kan nggak perlu menghitung. Misalkan ada grafik. Oh mana yang kenaikannya paling tinggi gitu. Apa yang terjadi saat kurs dolar naik misalkan kita ditunjukkan gitu, tunjukkan datanya. Apa yang terjadi di pasar? Misalkan kita belajar tentang sosiologi atau IPS gitu ya. Apa yang terjadi di pasar dari grafik ini? Kan mereka nggak perlu menghitung, mereka hanya perlu melihat dan menganalisis. Kemudian mereka mengerjakan soal itu. Nah, asesmennya itu ya sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Tidak perlu memasukkan kompetensi ini ke dalam tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di kompetensi ini itu maksudnya hanya sebagai nuansa. Secara umum asesmen itu akan menganut pada tujuan pembelajaran. Gitu. Kalau yang literasi ini saya tekankan lagi, kompetensi literasi ini itu masuk ke proses pembelajarannya. Kalau untuk asesmen itu fokus pada tujuan pembelajarannya. Mungkin itu Pak Mahfud jawaban dari saya. Semoga cukup memuaskan ya. Silakan. Sangat Pak, sangat. Oh, ya. Terima kasih. Gitu. Tadi ada lagi selain Pak Mahfud tadi yang resen ya. Silakan, Ibu siapa tadi ya? Silakan Bu. Kedengeran nggak Pak? Terdengar tapi agak jauh, tapi nggak apa-apa Bu, masih terdengar. Oh iya, ya Bapak, saya hanya mau, saya juga tertarik seperti Pak Mahfuz tadi, banyak sekali pertanyaan. Yang beberapa hal misalnya kayak yang ini kan terintegrasi. Satu, apakah ada hubungannya dengan kolaboratif? Apakah ada hubungannya dengan diferensiasi gitu loh Pak maksudnya. Jadi kalau memang misalnya kita mau mengadakan terintegrasi misalnya dengan pelajaran ini dengan itu, apakah itu bisa dinamakan juga dengan kolaboratif atau diferensiasi disatukan dalam satu waktu misalnya. Begitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Siti Dewi Kurniasih. Jadi
Gini ya, untuk diferensiasi dan kolaborasi, diferensiasi itu kan salah satu pendekatan pembelajaran terdiferensiasi. Kemudian ada kolaborasi atau kita bisa sebut biasanya kooperatif. Itu adalah salah satu metode pembelajaran. Nah, sedangkan literasi ini itu adalah sebuah integrasi di proses pembelajaran, bukan langkah pembelajarannya. Jadi pembelajaran yang dilakukan itu materi-materinya itu mengintegrasikan. Jadi fokus ke materinya, bukan ke langkah pembelajarannya. Langkah pembelajaran bisa pakai banyak hal. Misalkan sama kita pakai kooperatif. Kooperatif pasti di dalam ada kelompok. Nah, di dalam kelompok ini kalau mereka diminta untuk memecahkan masalah misalkan 20 dibagi 15 dibagi 20% dikali 5 sama dengan titik-titik. Mereka diminta untuk mengerjakan itu secara kelompok. Apakah itu berliterasi? Tidak. Karena itu tidak ada konten, konteks, dan kompetensi literasi yang dimasukkan. Jadi model, pendekatan, dan metode dengan literasi terintegrasi itu adalah satu poin yang berbeda dalam sebuah pembelajaran. Pembelajaran itu pasti kita memilih model. Nah, di dalam model itu perlu memasukkan materi. Tetapi secara umum model itu fokusnya pada langkah pembelajaran. Langkah pembelajaran itu yang dipelajari adalah sebuah materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran itulah yang kita integrasikan. Jadi bukan langkahnya. Jadi bebas saja kalau pertanyaannya tadi apakah itu bisa dinamai sebagai sebuah pembelajaran terdiferensiasi? Jawabannya belum. Kalau hanya literasi terintegrasinya saja. Kita harus kalau bicara tentang bicara tentang terdiferensiasi, maka itu kaitannya dengan pemilihan pendekatan dan model, bukan tentang materi pembelajarannya. Begitu, Ibu. Maaf Pak, kalau begini misalnya kita mengajar nih dalam satu kelas, kita berkolaborasi dengan guru maupun lain, misalnya kita nih matematika nih mau kolaborasi sama guru fikih nih, karena kita misalnya kompetensinya bahasannya misalnya fikih zakat, gitu. Nah, itu bisa terintegrasi atau kolaboratif dan terintegrasi nggak di situ? Gitu, Oke. Berarti pakai tim teaching gitu ya, Bu ya? Maksudnya ya? Ya, pakai tim teaching. Oke. Itu bisa dikatakan literasi terintegrasi jika tujuan pembelajaran itu melebur. Ya, tujuan pembelajaran itu melebur. Tapi kalau tujuan pembelajaran itu masing-masing, yaitu belum terintegrasi. Jadi walaupun tim teaching misalkan di jam pertama sama Bu ini, jam kedua sama Bu ini. Nah, itu belum bisa saja itu belum termasuk literasi terintegrasi karena literasi terintegrasi itu masuknya ke materi pembelajarannya. Materi pembelajaran itu biasanya dirumuskan dari tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya jika terpisah, berarti itu bukan terintegrasi. Tapi kalau jadi satu melebur, jadi satu, lah itu baru terintegrasi gitu. Seperti itu, Bu. Ya. Oke, Bu Sofia, kita silakan lanjutkan. Maaf Pak Arif, saya mau bertanya. Ya, silakan Bu. Tadi pemaparannya yang tentang literasi numerasi itu tidak harus menghitung begitu ya Pak ya. Jadi tidak harus menerapkan strategi pemecahan masalah, bisa juga merepresentasikan objek, itu bisa membaca grafik, membaca tabel. Nah, apakah dalam semua mata pelajaran, termasuk bahasa Indonesia, kadang-kadang ada tabelnya, ada grafiknya, kemudian infografis seperti itu. Nah, ketika siswa mampu menyimpulkan atau membaca tabel, infografis itu apakah juga termasuk ke kemampuan literasi numerasi dalam kompetensi yang pertama itu Pak, merepresentasikan objek. Begitu Pak Arif. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu. Oke. Terima kasih. Jawabannya jawabannya iya. Itu sudah memasukkan kompetensi representasi objek ke dalam sebuah pembelajaran. Nah, untuk asesmennya itu fokus pada tujuan pembelajaran, tetapi akan lebih baik jika saat membuat soal asesmen itu juga mengintegrasikan representasi objek itu.
di materi pembelajaran saat pembelajaran itu pakai tabel, pakai grafik yang sudah cantik-cantik bagus gitu. Giliran asesmen hanya dikasih pertanyaan apa definisi dari hak dan kewajiban misalkan. Itu kan asesmennya belum terintegrasi, belum berliterasi gitu ya. Jadi tetap ketujuan pembelajaran, oke lah ketujuan pembelajaran, tapi akan lebih baik jika asesmennya pun itu juga ada literasinya, ada bau literasinya gitu. Tapi tidak menjadikan representasi objek itu sebagai tujuan pembelajaran, tetapi hanya dimasuki CCP literasi itu. Ya ini sambungan juga dengan pertanyaan Pak Mahfud yang kedua tadi. Mungkin itu Bu Sofia. Iya Pak, terima kasih. Silakan Bu Sorya Gita. Terima kasih Pak Arif. Pak Arif, saya mau memperjelas saja. Ini materi yang dimaksud Pak Arif itu adalah kompetensi dari masing-masing literasi yang kemudian diintegrasikan atau materi dari masing-masing mata pelajaran yang saling diintegrasikan. Karena kan tadi Pak Arif mengatakan bahwa yang bisa diintegrasikan itu berarti yang memiliki tujuan yang sama. Kan kalau kita berbicara secara materi dari masing-masing pelajaran kan pasti punya tujuannya berbeda, Pak. Tujuan materi di sini itu apakah kompetensi dari masing-masing literasi atau seperti apa, Pak Arif? Terima kasih, Pak Arif. Baik, terima kasih Bu Sorya pertanyaannya. Jadi yang diintegrasikan itu adalah mata pelajaran yang disisipi oleh literasi. Jadi mata pelajaran yang diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang disisipi oleh literasi. Jadi mengintegrasikan literasinya itu dimasukkan ke dalam mata pelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu tetap berfokus pada CP dari MAPEL. Bukan fokus pada kompetensi literasi. Nah, terus kaitannya gimana Pak untuk asesmen dengan literasi terintegrasinya ini? Nah, kita buat soal-soal itu juga berbau literasi. Misalkan contohnya misalkan membaca, ya kita buat membaca gitu. Tetapi kalau kita buat bahan bacaan, tetapi untuk pertanyaan yang ditanyakan itu tetap semuanya materinya terkait dengan tujuan pembelajaran mata pelajaran itu. Nah, seperti itu Bu Surya. Jadi integrasinya itu mata pelajaran yang disisipi oleh literasi, bukan mata pelajaran lain. Silakan Pak Berarti Mahfud. kompetensinya ya. Maaf Oh Pak iya. Arif, berarti kompetensinya yang nanti akan saling diintegrasikan begitu ya? Kompetensi dari masing-masing literasi kan, seperti itu maksudnya. Kompetensi dari literasi dimasukkan ke MAPEL, Bu. Iya. Ya, MAPELnya tuh jadi titik pusat gitu loh, kayak mangkok gitu ya. Jadi nanti dimasuki oleh literasi numerasi, membaca dan sebagainya ke dalam satu mangkok yang dinamai mata pelajaran gitu. Oh iya, oke. Iya. Jadi Terima tidak kasih, perlu ya sama-sama Bu. Jadi ya ini juga sesuatu yang masih kadang itu di awal-awal menulis modul itu masih hal yang sangat perlu untuk didiskusikan dulu awal-awal ya. Karena terus gimana kaitannya antar perliterasi ini gitu. Literasi membaca sama literasi numerasi gimana kaitannya gitu. Ya kita tidak perlu pusing-pusing mengaitkan antar literasi. Kita cukup memasukkan literasi itu ke dalam mata pelajaran. Jadikan mata pelajaran itu sebagai sesuatu yang sentral. Kalau kita pusing dengan literasi itu diintegrasikan hubungan antar literasi, nanti berarti kita harus membuat sebuah modul ajar yang berbeda lagi jenisnya gitu. Nah, itu sangat akan memberatkan bagi para guru-guru kita. Akhirnya yang paling sederhana adalah ya kita buat RTP modul aja seperti biasa, cuma dimasuki literasi-literasi itu gitu. Seperti itu ya. Tadi Pak Mahfud angkat tangan lagi, silakan. Iya, mohon maaf Pak Arif, masih boleh nggak kalau memang masih ada materi lanjut dulu Pak Arif? Oke, kita lanjutkan dulu Pak ya. Nanti Siap, di silakan Pak. refleksi kita bisa tanya jawab lagi. Siap, terima kasih Pak. Oke, kita lanjutkan. Sekarang bayangkan nih, Bapak Ibu adalah seorang guru. Ya, seorang guru. Boleh membayangkan dirinya sebagai guru MI, guru MTS, guru MA, silakan. Kemudian pilih satu materi pembelajaran, kemudian ceritakan pengintegrasian literasi yang bisa diterapkan. Boleh yang sudah pernah ataupun yang baru terpikirkan. Silakan Bapak Ibu.
Saya harap penjelasan-penjelasan ini itu tidak membuat kebalikannya ya. Kadang itu kalau kebalikannya, jadi tambah pusing bukan tambah jelas gitu. Nah, tapi memang gini ya, kita itu memiliki tantangan yang luar biasa, yaitu kita itu menyusun sesuatu yang rumit dan berusaha untuk menjadikan itu sebagai sesuatu yang sederhana. Nah, itu yang menjadi tantangan besar. Jadi intinya adalah literasi terintegrasi itu memasukkan kompetensi literasi ke dalam mata pelajaran. Terus untuk asesmennya gimana? Ya fokus dengan tujuan pembelajaran. Kalau memang bisa, ya silakan dimasuki literasi-literasi itu. Misalnya penggunaan representasi objek, ya kita pakai tabel kah, atau pakai diagram kah, atau pakai yang lain gitu. Tapi pertanyaan di asesmennya itu ya sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kalau memang itu tentang fikih ya tentang fikih gitu. Ya, silakan Bu Fatimah Nur. Baik Pak, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya menggunakan dua device, karena handsetnya ini tidak bisa digunakan ketika di laptop. Jadi saya menggunakan layar di laptop, kemudian suaranya itu saya dengar dari handphone. Oke, baik Bu. Coba ceritakan pengintegrasian literasi numerasi, sains membaca dan sebagainya dapat Bapak Ibu terapkan saat mengajar. Sains. Mungkin kemarin kebetulan saya ada mengajar tentang, karena saya sebagai guru kelas, saya ada mengajar kemarin tentang SBDP, itu membuat kolase. Itu kan bahan yang saya gunakan itu adalah ampas kelapa. Ampas kelapa itu kan bisa kita sebut sebagai sains juga ya Pak ya, karena dia dari bahan alam. Nah, jadi di bahan alam waktu ketika kami melakukan percobaan di kelas 4, kebetulan saya mengajar di kelas 4, di situ saya, ini sekalian saya tanya mungkin Pak, di situ apakah saya memang benar melakukan pengintegrasian atau enggak. Di situ saya menggunakan ampas kelapa yang memang itu disiapkan oleh siswa sendiri. Kemudian kami menggunakan pewarna. Pewarna kalau di sini sebutannya gencu yang berukuran plastik kecil. Ukurannya itu mungkin 500 rupiah. Jadi dengan satu ampas kelapa yang setelah dipisahkan santannya itu, jadi ampas kelapa, satu kelapa itu butuh berapa gencu? Satu gencunya itu kan 500. Di situ saya sudah mengelompokkan beberapa warna karena kami tujuannya ingin membuat kolase buah-buahan. Nah, di kolase itu kan saya umumnya menggunakan warna yang dasar ya, merah, kuning, hijau, atau merah, kuning, hijau lah. Kalau coklat itu kan agak susah cari gencu warna coklat ya. Merah, kuning, sama hijau. Nah, jadi saya menerapkan kepada siswa itu berapa mereka sendiri yang harus menakar berapa kira-kira gencu yang dibutuhkan untuk menghasilkan warna yang memang sesuai dengan benda aslinya. Misalnya sajalah kita mau membuat kolase dari buah apel. Nah, jadi gambarnya itu sudah saya sediakan berbentuk hasil print out. Kemudian mereka tinggal meracik dari ampas kelapa yang sudah dikeringkan, yang sudah dijemur, kemudian meracik dengan menggunakan gencu yang tadi setiap bungkusnya itu berukuran kecil yang harganya 500. Nah, jadi saya mempersilahkan kepada setiap kelompok, mereka udah saya buat kelompok nih, mempersiapkan kepada mereka berapa gencu yang dibutuhkan untuk menghasilkan warna yang menarik dari ampas kelapa tersebut, sehingga ketika mereka membuat suatu hasil karya, yaitu kolase, akan menampilkan karya seni yang warnanya itu memang hampir, kalau dibilang tidak sama, hampir samalah dengan warna aslinya. Jadi di situ ada saya kaitkan dengan memperkirakan mungkin lebih kepada menalar ya Pak, kompetensi menalar, dan pokoknya yang menalar itulah Pak. Menalar itu bagaimana orang ini bisa memperkirakan di situ, memperkirakan beberapa gencu yang dibutuhkan sehingga ampas kelapa atau hasil kolase yang mereka racik itu bisa warnanya itu minimal mirip dengan warna aslinya. Mungkin itu Pak, pengintegrasian yang baru-baru ini saya buat. Terima kasih Baik. Pak. Terima kasih Bu Fatimah Nur. Wah, itu luar biasa ya, pakai project based learning ya. Jadi membuat sebuah produk. Nah, itu kalau yang terdengar itu sudah mengintegrasikan beberapa literasi. Yang pertama,
Kalau yang numerasi itu pemecahan masalah, Bu. Jadi bagaimana caranya? Lah itu berarti pemecahan masalah. Kenapa kok tidak yang menganalisis? Karena kalau menganalisis itu sistemnya seperti ini. Ada sebuah fenomena yang sudah terjadi. Terus kita memberikan tanggapan, argumentasi, atau prediksi. Nah, itu baru namanya menganalisis. Yang ketiga ya. Nih, yang ketiga. Nah, menalar dan memberi alasan. Yang menalar dan memberi alasan itu seperti itu sistemnya ya. Nanti bisa dibaca Bapak Ibu untuk masing-masing kompetensi ini ada itunya, ada keterangannya. Nah, itu nanti di beberapa literatur yang mungkin nanti juga dibagikan di LMS ya kalau modulnya sudah jadi. Oh ya, untuk PPT sudah kami buka semua di LMS, bisa diakses ya. Jadi ya literasi numerasinya adalah pemecahan masalah. Kemudian yang literasi sainsnya itu sudah melihat menyusun dan mengevaluasi desain ilmiah ya. Karena percobaan-percobaan, mencoba dan sebagainya itu adalah sebuah bentuk menyusun dan mengevaluasi desain ilmiah gitu. Kemudian sosial budayanya itu tentang menerapkan kebiasaan baru, pengetahuan tentang topik menerapkan pengetahuan tentang topik tertentu, yaitu bagaimana kita menggunakan barang-barang sisa untuk jadikan hal yang lebih berguna gitu. Nah, yang perlu untuk disoroti adalah membacanya ya. Mungkin bisa ditambahkan dengan seperti ini. Jika menggunakan proyek yang mirip gitu ya. Membacanya itu bisa anak-anak diberikan bacaan. Tata caranya itu diberikan sebagai dalam bentuk bacaan. Jadi tidak diperintah dalam bentuk satu persatu. Jadi mereka itu diberikan bacaan dan silahkan untuk mencermati bacaan itu. Kemudian mereka menerapkan apa yang mereka baca. Nah, itu jadi bisa menginterpretasikan dan mengintegrasikan informasi di literasi membacanya. Nah, seperti itu Bu Fatimah. Iya, ya Pak. Ya. Oke, bagus sekali yang sudah dipaparkan oleh Bu Fatimah. Silakan. Terima kasih Pak. Oke, Pak Mahfud lagi, silakan. Yang rasennya paling atas ya. Saya urutkan ini ya. Baik, terima kasih. Izin Pak, boleh lagi Ya. Pak ya? Silakan Pak. Karena memang bisa on mulai hari ini, insya Allah gitu. Kalau saya pribadi kebetulan belum banyak kesempatan untuk mengajar di madrasah, Bapak. Kebetulan instansi kami di institut gitu ya, di kampus. Saya mengampu mata kuliah statistik atau mata kuliah matematika ekonomi, begitu. Kebetulan hampir setiap semester genap ini kami dapat mata kuliah statistik dan itu saya sudah coba terapkan nih Pak. Jadi ilmu yang kami dapatkan dan kami coba jelaskan ke guru madrasah tahun lalu itu kami terapkan. Mungkin hampir sama ya tadi sama idenya Ibu Fatimah. Kami juga project based learning Bapak. Pada saat itu kami mengangkat tema mengenai teknik sampling. Jadi teknik sampling ini kan bagaimana cara mengambil sampel. Proyeknya adalah mahasiswa ini bikin produk. Produknya ada 2, yaitu buku berjendela. Jadi ada buku, kemudian setiap halamannya bisa dibuka-buka gitu Pak. Ada jendela kecilnya yang memuat informasi begitu. Sama produknya adalah draft artikel. Nah, dari project base ini, saya meyakini 4 literasi itu muncul. Tapi wallahu alam, sama kayak Ibu Fatimah tadi juga, mungkin kami izin mengkonfirmasi apakah benar atau tidak. Pertama dari segi literasi membaca. Kebetulan dari membaca ini, kami menyediakan materi teknik sampling ini ke mahasiswa. Tapi kami sampaikan bahwa materi atau bahan bacaan itu sangat terbatas. Padahal ada referensi lain, entah buku ataupun artikel ilmiah, silakan diakses sebanyak-banyaknya. Kalau saya cocokkan dengan kompetensi literasi membaca, saya rasa ini masuk ke kompetensi yang nomor 1, Bapak, yaitu menemukan dan mengakses informasi. Kemudian yang kedua adalah numerasi. Numerasi ini karena tadi berkaitan sama teknik sampling, ya materi di statistik di perkuliahan begitu. Teknik sampling itu kan erat kaitannya juga untuk mengambil berapa banyak sampel yang memang menggambarkan si populasi. Di situ diperkenalkan biasanya ada 2 rumus, ada Slovin atau ada Yamane segala macam, dan itu erat kaitannya juga mereka untuk menentukan rumusnya yang mana, teknik samplingnya yang mana. Jadi kalau saya pribadi memahami dengan kompetensi yang ada di literasi numerasi, itu saya rasa mirip di nomor 2, yaitu dia sudah, nomor 2, yaitu dia menerapkan strategi pemecahan masalah.
Dan harus terurut juga. Kalau misal pakai rumus Yamane, populasinya berapa, toleransi errornya berapa, dan lain sebagainya macamnya, dapatlah angka sampelnya berapa. Kemudian literasi sains. Literasi sains ini tadi karena salah satu produknya adalah draft artikel ilmiah, dan alhamdulillah ada beberapa Bapak artikel ilmiah yang juga sudah publish gitu di jurnal-jurnal nasional, mulai dari yang BRSBN aja atau sudah ada yang Sintanya masih Sinta 5, Sinta 6 karena proyeknya mahasiswa begitu. Mereka kan sudah menyusun tuh bagaimana mengevaluasi desain penyelidikan ilmiah lah gitu. Jadi kalau saya tarik-tarik nih, miripnya kalau di literasi sains itu di kompetensi nomor 2, menyusun, mengevaluasi desain penyelidikan ilmiah dan menafsirkan data serta bukti ilmiah secara kritis. Dan yang terakhir adalah mengenai literasi sosbudnya, sosial budaya. Kebetulan tema untuk teknik sampling yang harus mereka munculkan masing-masing itu berbeda-beda di prodinya. Saya sempat mengajar di PIAUD, Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Saya sempat mengajar di akuntansi syariah dan perbankan syariah. Jadi masing-masing fenomena sosial di prodi mereka. Anak-anak PIAUD, saya minta mereka mengakses data dari Kemendikbud. Data tentang anak-anak, data tentang berapa banyak guru. Kemarin sempat ada pembahasan mengenai P3K juga dan PNS begitu, itu dibikin tabelnya gimana ngambil sampelnya dan lain sebagainya. Kalau di anak-anak yang ekonomi ya, akuntansi sama perbankan syariah, ya data-data dari OJK. Ya, jadi kayak topiknya di masing-masing prodi yang mungkin bisa dikaitkan sama literasi sosialnya. Kalau saya sangkut pautkan, mungkin literasi sosbudnya menunjukkan di poin nomor 1, Bapak, kompetensi nomor 1. Menunjukkan dan menjelaskan informasi dan pengetahuan tentang topik tertentu. Begitu, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mahfud sudah memberikan gambaran di pembelajaran di perguruan tinggi ya. Jadi yang lebih dewasa, teman-teman adik-adik kita dari yang mahasiswa juga perlu juga diberlakukan seperti ini ya, karena literasi itu diperlukan oleh semua lapisan masyarakat. Nah, dari penjelasan Bu Fatimah dan Pak Mahfud tadi, secara sederhana kita itu bisa melihat bahwa kita itu seringkali sudah mengintegrasikan gitu ya. Tapi kadang itu memang belum tersadar kalau ini tuh namanya literasi terintegrasi gitu. Nah, kita itu hanya perlu untuk mengelaborasi, memberikan konfirmasi juga kepada Bapak Ibu guru madrasah kita bahwa Bapak Ibu itu bisa kok gitu. Bapak Ibu itu bisa. Nyatanya Bapak Ibu tuh sudah sering melakukan itu, cuman tidak sadar. Nah, kita menyadarkan bahwa kompetensinya itu agar tembok-tembok batasannya itu terlihat gitu ya, biar memenuhi standar-standar yang diperlukan secara internasional gitu yang kita inginkan. Tetapi benih-benih literasinya itu saya yakin ada di setiap pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu pendidik semua gitu. Oke, kita lanjutkan yang sudah resen, Pak Rudi, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Arif atas waktunya. Jadi saya minta penegasan kembali Pak Arif, walaupun sebenarnya sudah tegas. Kalau selama ini yang kami terima itu bahwasanya untuk mengintegrasikan itu berdasarkan mata pelajaran gitu kan. Jadi ada suatu tema tertentu, tema apa, tema A misalnya, atau tema B, kemudian diintegrasikan dengan beberapa mata pelajaran. Nah, itu kalau untuk di kelas MI itu bisa jadi cocok gitu kan. Nah, tapi untuk kelas-kelas seperti Sanawiyah maupun Aliyah itu sudah nggak cocok lagi. Nah, tapi sekarang ini ternyata untuk integrasi suatu kompetensi itu, literasi itu hanya berdasarkan kompetensi literasinya saja. Jadi tetap kita mengambil satu mata pelajaran, satu topik tertentu, kemudian kita integrasikan apa sih kompetensinya, literasi membacanya apa, numerasi, sains, dan sosial budayanya, seperti itu. Nah, nanti minta penegasan Pak Arif ya. Kemudian yang kedua, saya sedikit coba tentang integrasi kompetensi literasi ini. Materinya materi sederhana, mungkin hampir sama dengan Pak Mahfud tadi, tentang statistik, misalnya tentang rata-rata median modus. Jadi di sini peserta didik itu diminta untuk mengukur tinggi Semua masuk, Bayu? badan Semua masuk? dan
berat badan. Kalau ibu lihat absen, masuk semua. Ada yang dispen hari ini? Ibu, siapa yang bicara ini? Davi, kenapa Davi Ini nih? Bu Eni Mustika. Ada kampus Fisiko Oh Academy. iya, saya mute dulu ya. Saintek 2. Davi Novan. Oke, baik ya, saya lanjutkan. Jadi Oke. contohnya seperti ini. Peserta didik itu diminta untuk mengukur suatu tinggi badan dan berat badan anggota keluarganya masing-masing aja dulu. Misalnya orang tuanya gitu kan, saudara-saudaranya dan lain-lain apa yang ada di rumah tersebut, siapa saja yang ada di rumah tersebut. Nah, kemudian nanti siswa disuruh membuat misalnya suatu tabel dan lain-lain gitu kan. Nah, jadi kalau saya hubungkan kompetensi literasinya, integrasinya pada literasi membaca, itu ada kompetensi menemukan dan mengakses informasi. Jadi mereka bisa menemukan akses informasi, kemudian literasi numerasinya nanti dia membuat tabel dan lain-lain, itu termasuk mempresentasikan objek. Kemudian pada literasi sainnya itu kompetensinya meneliti, mengevaluasi dan menggunakan informasi ilmiah tersebut untuk mengambil suatu keputusan dan suatu tindakan. Nah, kalau literasi sosial budayanya, di sini mungkin dia memanfaatkan data. Kalau tadi, saya tadi memanfaatkan data, kalau literasi numerasinya mempresentasikan suatu objek. Nah, saya kira itu sedikit dari saya, mungkin mohon penjelasan dan penerangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi atas pertanyaan dan tanggapannya terkait integrasi yang akan atau sudah dilakukan ya. Terkait dengan pertanyaannya yang pertama yaitu tentang tema, pertemaan itu ya. Nah, kita perlu untuk mengevaluasi bahwa tersadar bahwa ternyata pengetahuan itu semakin berkembang ya. Jadi perlu untuk perbaikan-perbaikan yang dilakukan. Kenapa saya mengungkapkan ini bahwa karena memang tema itu pemahaman dari yang disampaikan Pak Rudi itu sesuai dengan pemahaman tim pakar di tahun kemarin. Di tahun kemarin itu memang awalnya semuanya itu fokusnya ke tema. Nah, setelah ada banyak sekali bentuk-bentuk pertanyaan ataupun sanggahan, akhirnya diubahlah di tahun ini bahwa kita itu nggak bisa kalau kita ambil tema. Kita fokuskan ke mata pelajaran yang dimasuki oleh literasi. Jadi tidak lagi tentang tema. Karena gini, oke, K13 itu menggunakan tematik untuk kelas MI. Tetapi bahkan di kurikulum Merdeka, MI pun sekarang juga sudah tidak tematik lagi, Pak. Di kurikulum Merdeka dipecah lagi jadi mata pelajaran. Jadi semakin tidak relevan lah tema itu. Gitu. Jadi tema itu digunakan untuk apa? Untuk menuansakan materi pembelajaran. Tema itu diambil misalkan temanya tentang waste food gitu ya, tentang wasting food atau fenomena orang buang-buang makanan gitu. Nah itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk bahan bacaan. Terus kemudian konteks-konteks pertanyaan. Tapi intinya tetap berhubungan dengan mata pelajaran itu gitu, tujuan pembelajarannya. Misalkan matematika ya tetap tentang modus median, tetapi yang dicari dari modus mediannya itu terkait dengan buang-buang makanan. Kemudian fikih, itu tetap tentang hukum syariat, tetapi hubungannya nanti fenomena yang disoroti adalah tentang buang-buang makanan gitu. Jadi tema itu hanya menuansakan materi pembelajaran. Nah, utamanya tetap tetap mengacu pada tujuan pembelajaran di mata pelajaran. Gitu. Ini tuh Pak Rudi terkait jawabannya. Semoga cukup memuaskan ya. Nanti bisa dilanjutkan diskusi. Ya. Oke, sedikit aja Pak menambahkan, termasuk silakan, Pak. kompetensi literasi ini berubah juga Pak ya. Dari tahun kemarin dengan tahun sekarang itu berbeda gitu Pak.
Kalau Khususnya literasinya yang berubah hanya di Sosbud sepertinya ya. sama sains Pak perubahan apanya Pak? Iya, kalau di Oh, numerasi dan membaca tidak ada perubahan. oke. Ya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih ya. Jadi ini memang perlu kita kita sadari sebagai seorang pendidik dan sebagai seorang ilmuwan ya, sebagai yang bergelut di bidang sains, sosial sains ya. Sosial sains itu sangat 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 dinamis ya. Kita tahu bahwa sosial sains itu sangat dinamis. Perubahannya itu bisa hanya dalam waktu 1 detik 2 detik gitu. Nah, itulah yang membuat kita itu perlu untuk terus membaca. Terbukti Bapak Rudi tadi sudah membandingkan. Membandingkan itu bukti bahwa sudah membaca yang lama, sudah membaca yang baru. Jadi bisa dibandingkan. Nah, gitu ya. Semoga semangatnya kita semua juga mendapatkan semangat yang sama terkait ini. Oke, terima kasih Pak Rudi. Kita lanjutkan. Pak Wildan Hakim, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin menyampaikan terkait integrasi dari 4 literasi ini. Eh, eh, saya belum pernah mencoba di kelas sih, tapi kemarin tuh sempat meliti di SMK, karena di SMK itu udah sesuai jurusan. Guru-guru di SMK, terutama yang tan, untuk mengintegrasikan sesuai dengan jurusannya. Soalnya di SMK, saya contohkan kemarin tuh di DKV, ada beberapa materi itu ada integrasinya dengan jurusannya. Misalnya tentang transformasi geometri. Jadi di DKV itu ada pencerminan, terus pergeseran, rotasi, dan seterusnya. Itu bisa diintegrasikan. Nah, tapi di sisi yang lain, di materi yang lain, misalnya di polinomial, guru-guru itu kesulitan untuk mengintegrasikan dengan jurusannya yang di SMK tadi. Itu yang saya temukan di SMK. Untuk pengalaman dari 4 integrasi ini, walaupun belum saya coba, saya tadi sempat eh, membuat untuk yang literasi membaca. Ini saya ambil contoh di masyarakat pegunungan. Jadi di literasi membaca itu disajikan beberapa gunung dengan hasil pertaniannya. Misalnya ada kentang, wortel, dan seterusnya. Jadi disebutkan di daerah gunung ini sentranya sentra bawang merah misalnya. Ada diagram seperti itu. Kemudian yang numerasi itu bisa masuk materi di ketinggian gunung dengan bantuan trigonometri. Sedangkan yang budaya itu saya dia pegunungan khususnya di Bromo ada suku Tengger yang setiap satu suro itu ada gampangannya membuat sesajen yang bentuknya kerucut. Nah, disebutkan di situ awal sejarahnya gimana sampai buah-buah apa saja yang dibutuhkan. Kemudian yang literasi sains ini berhubungan sama yang literasi membaca tadi. Kenapa kok di pegunungan itu kok sayur mayurnya itu tinggi sekali hasil pertaniannya? Apakah ada pengaruh mineral ketika gunung tersebut meletus atau seperti apa? Nanti disebutkan penelitian-penelitian terkait. Mungkin itu saja Pak gambaran integrasi yang saya buat. Itu untuk mata pelajaran apa, Pak? Kira-kira ya. Kalau kalau yang numerasi itu temanya di trigonometri, Pak. Jadi ketinggian gunung bisa dicari pakai konsep trigonometri. Kemudian yang literasi sains ini di IPAS mungkin di bagian kimianya mungkin Pak, dari kandungan sulfur atau apa namanya mineral yang ada ketika gunung meletus itu apa saja. Sedangkan yang sosial budaya itu di upacara adat mungkin Pak. Kurang tahu saya nanti Ya. pelajarannya masuk di apa itu Oke. di budayanya. Oke, baik. Terima kasih Pak Wildan. Jadi Ya, Pak terima kasih Wildan, Pak. Pak Wildan mengungkapkan bahwa eh, tadi Pak Wildan mengambil satu mata pelajaran untuk satu literasi, gitu ya. Eh, Ya. nah, eh,
Oke, mungkin kita ulas sedikit bahwa kita langsung lanjutkan nanti karena ini akan berhubungan dengan tanggapannya Pak Wildan tadi. Kita lanjutkan dulu. Literasi terintegrasi, yaitu kemampuan guru dalam menerapkan keterampilan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai literasi. Nah, mungkin ini ya, konsep dari literasi terintegrasi itu adalah satu mata pelajaran yang dimasuki beberapa literasi. Jadi tidak satu mata pelajaran dan satu literasi ya. Jadi bisa dipahami bahwa misalkan misalkan mata pelajaran fikih gitu. Misalkan mata pelajaran fikih ya kita ambil membacanya tentang bacaan terkait eh, terkait kandungan apa ya? Bukan kandungan siapa ya? Nama-nama Unsur. sebuah ekosistem gitulah ya. Nah, ekosistem di pegunungan gitu. Ekosistem di pegunungan itu ada apa saja sih gitu. Misalnya fikih itu bacanya itu. Kemudian numerasinya itu tentang ada seorang yang masuk ke hutan kemudian tersesat. Kemudian dia harus eh, harus tetap makan. Kemudian eh, secara hukum dia adalah seorang yang taat beragama. Lalu bagaimana cara dia untuk bertahan hidup? Itu berarti kan memecahkan masalah, strategi pemecahan masalah. Dia harus menyeleksi dulu mana makanan yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang nggak boleh, mana yang darurat, mana yang tidak dikatakan darurat. Kemudian sosial budayanya berarti dia mulai untuk eh, memberikan apa ya, kayak pandangan tentang apa apa saja yang boleh dilakukan saat darurat gitu. Kemudian untuk sainsnya dia kan mencoba untuk meneliti meneliti pohon-pohon apa buah-buahan. Buah-buahan mana yang bisa dimakan yang tidak beracun gitu. Nah, dia melihat oh ternyata kalau yang makan oleh hewan berarti itu tidak beracun, maka saya bisa makan itu gitu. Nah, jadi satu mata pelajaran ya Pak Wildan tadi, satu mata pelajaran saja Pak untuk reintegrasi ini, satu mata pelajaran yang dimasuki beberapa literasi. Tidak satu mata pelajaran dan satu literasi. Oke. Eh, Masih ada satu yang resen Bu Rima Fitriani. Silakan kita langsung ke refleksi Bu. Silakan merefleksikan hal baru apa yang dipelajari, yang belum dikuasai dan yang paling dikuasai kemudian apa yang dilakukan untuk memperkuat pengetahuan yang sudah dikuasai gitu. Yang sudah dimiliki tadi gitu. Silakan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar jelas, Bapak? Jelas Bu, jelas. Baik, terima kasih. Ini saya bagian di refleksi ya. Yang pertama, hal baru apa yang dipelajari? Jadi di sesi ini yang saya dapat, Bapak, di tahun sebelumnya itu biasanya kita kesulitan untuk mengintegrasikan begitu. Karena kita tahu literasi, numerasi, membaca sains tersebut itu awalnya juga pengetahuan saya terkotak-kotak gitu, Bapak. Ternyata di tahun ini tadi kita diberikan penguatan bahwa kita belajar materi apa begitu ya. Kemudian di situ kita bisa menyisipkan kompetensi literasi. Jadi itu sebuah ilmu baru yang nanti insya Allah bisa kami terapkan dan juga bisa kami bagi. Dan mungkin sedikit pengalaman dari saya yang pernah saya coba Bapak di kelas, karena saya di sini guru matematika MTS, saya mencoba untuk menerapkan pembelajaran discovery di kelas 9 itu tentang SPLDV, di mana anak-anak menemukan konsep begitu. Ternyata setelah saya telaah, 4 literasi tadi bisa masuk ke dalam materi tersebut begitu. Intinya yang saya dapat adalah ketika kita mencoba untuk mendesain pembelajaran di kelas itu model pembelajaran yang mengaktifkan siswa, kita dengan gampang bisa menguatkan banyak literasi di dalam begitu. Itu yang saya dapat. Tapi kalau kita model pembelajarannya atau metodenya itu masih yang lama, ceramah gitu, akhirnya kalau kita diminta untuk menguatkan literasi di situ juga susah begitu. Intinya adalah ketika kita mendesain model pembelajaran di kelas, itu memang model pembelajarannya harus mengaktifkan siswa,
sehingga nanti kompetensi-kompetensi literasi ini bisa kita sisipkan begitu. Kemudian yang belum dikuasai, mungkin ya tadi Bapak ketika kita diminta untuk menguatkan literasi membaca, social science itu biasanya kita butuh untuk memilih gitu. Ini apa ya yang bisa saya ambil dari kompetensi sainsnya atau sosialnya atau membacanya begitu. Kalau membaca biasanya aman gitu karena biasanya matematika itu erat kaitannya dengan infografis, kemudian bacaan soal-soal cerita yang bisa kita ambil sebagai stimulus itu gampang. Biasanya di bagian sains atau sosialnya untuk mengaitkan kompetensinya itu yang perlu untuk mikir gitu Bapak. Itu kemudian yang paling dikuasai apa ya? Intinya tadi Bapak yang bisa saya terima adalah kita fokusnya adalah pada materi, kemudian untuk mengintegrasikan keempat literasi ini kita fokusnya pada kompetensinya yang ingin kita kembangkan begitu. Apa yang akan dilakukan untuk memperkuat pengetahuan ini untuk materi di sesi ini tentunya saya harus banyak menggali bagaimana menguatkan literasi ini, keempat literasi ini, tentunya tidak hanya di mata pelajaran matematika, namun juga di mata yang lain, sehingga nanti ketika berbagi gitu, saya tidak hanya membicarakan teori, namun bisa memberikan contoh. Begitu Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rima Fitriani atas refleksinya. Sudah sepertinya juga mewakili oleh teman-teman ya terkait ini, bahwa memang ada perbedaan dari tahun sebelumnya terkait dengan proses cara pengintegrasian yang sudah digodok oleh teman-teman di modul integrasi dan juga tim pakar. Dan alhamdulillah jika dikomentari demikian oleh para peserta bahwa lebih jelas gitu ya tentang bagaimana caranya. Oke, alhamdulillah kita sudah di penghujung slide ini. Saya harapkan jiwa yang tertanam adalah literasi terintegrasi itu mudah dilakukan, itu yang penting. Hanya fokus untuk bisa menggunakan modul ajar seperti biasanya, hanya dimasukkan literasi-literasi yang terkait gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Saya cukupkan karena waktu sudah menunjukkan pukul 10:03, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak atas antusiasmenya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ibu Mimi. Silakan Bu Mimi. Istirahat dulu sebentar kita, Pak. Baik, Pak Arif, terima kasih. Bapak dan Ibu mungkin boleh rehat dulu. Kita Izinlah closing Bapak Ibu. berikutnya dari pagi Ya, Pak, sepertinya makasih. sudah